Jadi ini kita naiki beberapa anak tangga karena lokasi makamnya berada di atas bukit ya. Setelah menaiki beberapa anak tangga, tuh view-nya cukup lumayan keren ya. Peziarah diharap sopan, nginap wajib izin, dilarang meletakkan sesuatu di dalam makam selain bunga. Ya, jadi bisa dikatakan adalah kisah dua sejoli yang sehidup semati, benar-benar setia bersama pasangannya ya. Jadi ini ada kelambu di area makam dari Nyai Kukusan ini. Jadi di samping cukup makam ini terdapat pohon yang cukup besar ya. Jadi ini ya, pohon yang cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara, salam sehat jiwa dan raga. Kali ini saya berada di makam dari Putri Kanjeng Sunan Giri, yaitu Raden Ayu Kukusan, yang makamnya berada di atas sana ya. Makam ini berada di Desa Kelangonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Sebenarnya makamnya Raden Ayu Kukusan ini mempunyai cerita yang menarik ya, yaitu cerita tentang dua sejoli yang bisa dikatakan sehidup semati ya. Mau tahu kisahnya seperti apa? Ikuti terus YouTube-nya Laskar Satmata. Tapi sebelum saya naik ke atas, silakan kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar saya lebih bertenaga untuk naik ke atas sana ya, karena tangga ini cukup lumayan tinggi. Jadi saya hitung ya, 1, 2, 3. Sudah subscribe? Oke, sekarang sambil kita menuju ke makam, saya akan sedikit bercerita tentang kisah dari Raden Ayu Kukusan ini. Jadi tidak ada petugas atau lokasi parkir ya di sini. Jadi kita parkirnya ya di pinggir jalan menuju ke anak tangga ya. Jadi ini cukup sepi lokasi di sini. Karena kenapa? Karena mungkin jarang yang tahu ya, dari Putri Sunan Giri ini, putri tertua ya, dari Ayu Kukusan ini adalah putri tertua dari Kanjeng Sunan Giri. Jadi ini kita naiki beberapa anak tangga karena lokasi makamnya berada di atas bukit ya. Ini saya lagi bertiga, dan ini sebelah kanan kiri ini termasuk banyak tanaman bambu ya, kawan-kawan. Jadi nanti kalau sampai puncak saya akan mengisahkan tentang Raden Ayu Kukusan ini. Bentar ya, karena saya ngos-ngosan naik ke atas. Jadi nanti begitu sampai puncak, saya akan menceritakan kisah dua sejoli dari Raden Ayu Kukusan. Saya Pak Mus ini ya, sama Art Heritek. Oh iya, mantap ini ya. Jadi kalau kalian kesini jangan lupa bawa air minum ya. Ini karena cukup lumayan tinggi kawan. Saya sudah mulai ngos-ngosan. Iya, ini sekarang rimbun, Mbak. Tapi asik ya, masih alami dan dingin. Ini nanti kalau malam hari mungkin agak terlihat agak seram ya. Ya kan, kita terus naik. Itu lumayan ini ya. Ini kalau layar filmnya agak datarkan ini. Ini berapa derajat ini? Ngeri. Lumayan tinggi naiknya. Kira-kira ini 50-an ini. Iya mungkin Pak. Jadi ini akses jalannya sudah cukup baik saya rasa ya. Jadi jalan bercor dari beton. Kita terus naik ke atas. Bismillah, tetap semangat. Assalamualaikum Rahayu. Kawan-kawan, saya istirahat dulu. Ya udah mau hampir nyampe. Cukup lumayan menguras tenaga kawan-kawan. Ibarat
Ya seperti mendaki gunung. Alhamdulillah, ini kita mau nyampe di makamnya Raden Ayu Kukusan. Ayu, assalamualaikum. Ya, kita nyampe dan terdapat cukup ya di sana ya. Ini ya, setelah menaiki beberapa anak tangga, tuh view-nya cukup lumayan keren ya. Tuh kita lihat Stadion Gelora Bung Tomo dari sini kan. Ini ya, ini tadi ada peziarah juga yang udah mulai turun. Dan kita akan ke area cungkup makam dari Raden Ayu Kukusan. Ini ya, dilarang coret-coret. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, ada beberapa peraturan. Peziarah diharap sopan, nginap wajib izin, dilarang meletakkan sesuatu di dalam makam selain bunga. Ya. Makam dari Raden Ayu Kukusan. Assalamualaikum. Oh ya, sebentar sebelum saya mengisahkan kisah beliau Raden Ayu Kukusan, saya akan berdoa atau berziarah sebentar ke makam beliau. Saya akan mencoba masuk ya kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mau berdoa dulu ke beliau. Oke ya, seperti yang saya ceritakan di awal video tadi, saya akan mengisahkan cerita dari Raden Ayu Kukusan. Jadi ini adalah makam dari Raden Muta'alim Soleh. Beliau adalah calon suami atau tunangan dari Raden Ayu Kukusan. Beliau meninggal lebih dulu saat berdakwah menyebarkan agama Islam di daerah Lamongan. Karena dianggap gerakan sholat saat sujud dianggap sebuah hal yang menyembah kepada yang lain, maka beliau dibunuh oleh masyarakat sekitar. Setelah beliau wafat, Nyai Kukusan, berita ini terdengar sampai ke Putri Ayu Kukusan. Karena saking sedihnya Putri Ayu Kukusan tidak mau menikah. Jadi Putri Ayu Kukusan sangat setia kepada Muta'alim Soleh dan memutuskan untuk tidak menikah. Sampai akhirnya beliau Raden Ayu Kukusan ini meninggal dunia. Jadi ini kisah yang sangat bikin haru ya. Jadi bisa dikatakan adalah kisah dua sejoli yang sehidup semati. Benar-benar setia bersama pasangannya ya. Jadi makamnya bersebelahan ya antara Raden Ayu Kukusan dan ini adalah makam beliau Muta'alim Soleh. Jadi mohon maaf ya, kita tidak bisa masuk ke dalam karena tempat ini sepertinya terkunci ya. Jadi kita hanya bisa sampai di luarnya saja. Ini ya. Beberapa tahun yang lalu saya kesini, tempatnya tidak sebagus ini ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah terawat dan tertata dengan rapi ya. Jadi ini ada kelambu di area makam dari Nyai Kukusan ini. Ya. Cukup bersih dan terawat kawan-kawan. Dan ini juga di tengah-tengah area pohon-pohon bambu ya. Jadi seperti ini makamnya. Jadi di samping cungkup makam ini terdapat pohon yang cukup besar ya. Jadi ini ya, pohon yang cukup besar di sini. Dan kalian tidak perlu khawatir karena di sini ada toilet ya. Nah itu di bawah sana itu ada toilet. Nah itu ya. Nah, ini. Tempat yang asli dan cukup indah kawan-kawan. Dan tertata terawat dengan baik. Makam Raden Ayu Kukusan. Oke ya, sekian ziarah kita Laskar Satmata di makam Raden Ayu Kukusan. Semoga kisah beliau, kisah cinta beliau yang begitu setia hingga akhir hayat menjadi inspirasi bagi kita, bagi pasangan-pasangan yang
agar bisa setia hingga akhir hayat. Sekian kelana kita dari Laskar Satmata. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar saya tetap bersemangat untuk mengunjungi tempat-tempat sejarah atau tempat-tempat makam-makam yang mengandung histori-histori di Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.